Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Unit Rumah Potong Hewan dan Budidaya Hewan Potong di Penggaron, Semarang memastikan tidak ada kenaikan harga untuk jasa pemotongan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2021 ini. Hal itu menyusul adanya rencana penambahan sejumlah layanan untuk pemotongan hewan kurban di RPH Penggaron tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Unit RPH dan BHP Kota Semarang, Ika Nurawati. Ika menjelaskan rencana penambahan layanan tersebut diantaranya berupa pemeriksaan untuk mendeteksi COVID-19 baik untuk para petugas maupun pengunjung. Menurutnya, hal itu dilakukan seiring dengan surat edaran dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan kurban dalam masa pandemi COVID-19. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, menurutnya dapat meminimalisasi resiko kegiatan kurban mulai dari tempat penjualan hewan kurban hingga tempat pemotongan hewan kurban. Sementara untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban, seluruh karyawan dan petugas nantinya akan dites terlebih dahulu. Sedangkan untuk tamu yang datang, pihaknya berencana bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan rapid test, dan untuk panitia atau sahibul kurban yang akan menyaksikan pemotongan juga harus dirapid terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia menargetkan vaksinasi 1 juta sasaran per hari, dan Wali Kota Semarang Hedar Prihadi mendukung hal tersebut dengan memiliki target sendiri untuk Kota Semarang. Setidaknya dia menargetkan ada 5.000 hingga 6.000 sasaran per harinya. Selain di 37 puskesmas dan 20 rumah sakit, penyuntikan vaksin dilakukan di beberapa sentra vaksinasi yang dibuka pemerintah Kota Semarang. Dan terbaru, setidaknya ada 4 perguruan tinggi yang dijadikan sebagai sentra vaksinasi, yakni di UIN Wali Songo yang telah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Sedangkan 2 perguruan tinggi yang baru dibuka yakni Universitas Dian Nuswantoro dan Unika Sugio Pradoto. Rencananya pada minggu ini akan dibuka sentra vaksinasi di Universitas Islam Sultan Agung. Hendy menekankan program vaksinasi menjadi prioritas di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya ada 2 penyelesaian pandemi COVID-19, yakni vaksinasi terus digencarkan dan penerapan protokol kesehatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Moh Abdul Hakam mengatakan Dinkes mulai menyasar kelompok dengan mobilitas tinggi berusia 18 tahun ke atas. Vaksinasi juga telah dibuka bukan hanya bagi warga Kota Semarang saja. Warga yang berKTP luar kota yang berdomisili di Semarang juga telah bisa melakukan vaksinasi. Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang menyelenggarakan workshop dengan tema penyusunan media bimbingan dan konseling dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Workshop yang diselenggarakan selama 2 hari tersebut digelar dalam rangkaian Disnatalis Universitas PGRI Semarang ke-40. Workshop yang diikuti oleh ratusan peserta tersebut berasal dari unsur guru, dosen, dan mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dengan tujuan memfasilitasi guru BK mengasah kemampuannya dalam menyusun media pelayanan baik media grafis maupun audio. Dalam sambutannya, Dekan FIP Universitas PGRI Semarang Munirah Munawar SPI MPD menyampaikan, pendidikan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan dan melalui pendidikan akan mampu melahirkan generasi yang cerdas. Selain itu, generasi yang cerdas dapat diperoleh dari pengupayaan pembelajaran yang dilakukan secara optimal. Salah satunya melalui pemanfaatan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dengan adanya media pembelajaran yang menarik akan mampu meningkatkan pemahaman pada materi yang dipelajari serta akan memantik proses berpikir kritis pada siswa maupun mahasiswa. Selain itu, keynote speaker pada workshop tersebut Ketua Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Profesor Dr. Muhammad Fahrozin juga menyampaikan bahwa guru BK terus berperan dalam memberikan layanan BK yang profesional di masa pandemi ini, baik pada satuan pendidikan yang dilaksanakan secara PTM, luring, offline, dan atau PJJ. Media BK yang disusun dengan memanfaatkan teknologi dan dekat dengan siswa akan menjadi sarana dalam melakukan layanan BK yang profesional. Dan narasumber lain adalah Sekretaris Program Studi BK FIP Universitas PGRI Semarang Agus Setiawan MPD menyampaikan pemanfaatan PowerPoint dalam penyusunan media BK, dan Rizky Ardiantoro SPD dari Ruang Bimbingan dan Konseling membawakan materi pelatihan public speaking bagi guru BK. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.